jangan kita minta dilayani. Seperti kita itu, Pak, ya? melayani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lingga Pos Online dalam podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Hari ini kita bersama Bapak Imam Senen. Beliau ini adalah calon wakil wali kota Lubuk Linggau yang kemarin adalah pasangan yang pertama yang di Lubuk Linggau yang sudah deklarasi. Beliau ini sudah deklarasi berpasangan dengan Haji Rodi Wijaya yang sudah pasti ya diusung oleh Partai Golkar, satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon karena memiliki 6 kursi di parlemen atau DPRD Lubuk Linggau. Kemarin dalam deklarasi kemarin sudah bersama mantan wali kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Prana Putra Soya. Sudah hadir bersama kita. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Imam Senen ini saat ini masih menjabat sebagai sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau. Pensiun, Pak, bentar lagi, Pak. Pensiunnya di bulan November 2024 ya. Sebentar lagi artinya pensiun. Jadi memang pas ya, bentar lagi pensiun dan langsung ya insya Allah nanti kalau terpilih, Pak ya. Oke, Pak, mungkin langsung, Pak. Mungkin alasan kita kok nyalon nih, Pak. Apa karena dari Sekwan pensiun, biar nanti Ya, terima kasih. Munculnya keinginan mencalonkan diri ini, awalnya pada dasarnya saya itu belum ada berangan-angan mau mencalonkan diri, gitu kan. Tapi ketika kita ditawari, diajak untuk mencalonkan, dalam hal mungkin ada nilai positifnya, ada negatifnya, dalam artian kita ini memang putra daerah. Oh, putra daerah, Pak ya. Daerah kelahiran 17 November 1964. Oh, 64, Pak ya. Kalau desanya, kalau dulu desa Air Kati, sekarang mengikuti perkembangan yaitu kelurahan, Pak. Pemekaran wilayah daerah otonomi daerah baru. Air Kati masuk ke Kota Lubuk Linggau, sekarang jadi kelurahan Air Kati. Di Lubuk Linggau Selatan 1, Pak ya. Selatan 1 itu makanya disebut Elang Selatan. Orang selatan itu mungkin ya gimana, sebenarnya ya kita memang putra daerah. Kalau orang menyebut Elang Selatan, mungkin orang itu karena karakteristiknya saya memang lahir di daerah. Oh, di situ. Kembali lagi tadi, Pak. Jadi mungkin alasan nyalon gimana, Pak? Alasan nyalon ini ya ketika kita diajak, bukan sekali dua istilahnya. Oh, sudah banyak yang ngajak, Pak ya? Bukan. Memang yang ngajak itu baru itu. Oh, baru itu. Baru itu, bukan sekali dua. Ketika ditawari ya, tadi belum ada niat, sekarang sudah pasang niat. Gitu kan? Nah, ketika kita masang niat, ya apa yang akan kita bawa? Kita niat nanti mencalonkan diri. Nah, pastinya kita siapapun manusiawi ya, pasti kita mempunyai cita-cita. Pasti. Apalagi ketika kita sudah memang diajak kan? Itu, Pak ya. Ya, dalam diajak memang cukup beralasan. Mungkin lihat dari track record saya, mungkin kan memang saya putra daerah, kemudian saya memang sebagai ASN atau PNS itu pernah menduduki jabatan mulai dari sekcam gitu kan. Oh ya, dari bawah. Iya, dari bawah. Saya ini pegawai kecil. Ya, diangkat golongan 2A. Oh, dulu, Pak ya? Iya. Oh, bukan langsung golongan 3, bukan, Pak? Ya, jadi SMA, Pak ya? Ya, ijazah semia. kuliah belajar ya, pendidikan ya, perjanjian dan karir segala macam. Jadi memang bertahap, Pak ya? Iya, bertahap, memang betul dari bawah. Saya pertama kali bertugas jalan di Rawas Ilir. Oh, dulu masih kampung Musirawas, Pak ya? Iya, Musirawas. Oh, Musirawas. Tahun 86 itu. Oh, 86. Kemudian saya pindah ke Lubuk Linggau, dimutasikan di Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Dulu baru Barat dan Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, artinya itu baru 2 kecamatan. Belum kota Lubuk Linggau, Pak ya? Masih Musirawas. Bagian Musirawas. Saya sebagai kasih transit di Linggau Barat itu. Oh, kasih transit. Saya ingat itu camat saya pertama itu Pak Dr. Haji dari Anom. Oh, Pak dari Anom. Itu pertama kali saya pindah ke Lubuk Linggau. Terus berkembang. Itu pertama kali dapat jabatan, Pak ya? Iya, pertama. Nah, kalau dapat jabatan saya masih dari Rawas Ilir itu, walaupun golongan saya masih 2C, baru 2C, itu saya sudah dipercayakan sebagai kasih. Oh, sudah jadi kasih.
Kalau dulu kaur istilahnya. Oh, kaur ya. Kaur umum. Kaur umum. Di kecamatan. Setelah itu di Lingga Barat saya diamanakan yang mulai dari meniti karir itu kasih transit tadi. Kasih transit. Terus berkembang saya dipercayakan jadi sekcam. Sekcam di Lingga Selatan. Lingga Selatan ya. Baru Selatan, ya, baru per kecamatan. Baru per kecamatan waktu itu 8 Pak ya. Iya. Belum 8. Jadi saya jadi sekcam, nggak lama sekcam, hampir setahun lah. Saya diamanakan menjadi camat. Camat waktu itu. Waktu itu juga camat Lingga Selatan. Setelah camat Lingga Selatan, pemekaran lagi. Oh ya, ada pemekaran ya. Pemekaran wilayah lagi. Dari 4 kecamatan jadi 8 kecamatan. Saya waktu itu ditawari Pak Ridwan. Oh ya, Ridwan Effendi, wali kota kita. Dia bilang, Pak Imam, kita pemekaran wilayah Selatan 1, Selatan 2, atau Barat 1, Barat 2, Timur 1, Timur 2, Utara 1, Utara 2. Pak Imam mau jadi camat mana katanya? Nah itu kan, saya dipromosikan lagi, masih dipercayakan masih jadi sebagai camat. Aku bilang, kalau memang masih diamanakan untuk jadi camat, aku milih ke dusun, Mbak. Oh itu dari Selatan Iya, 1. Selatan 1. Nah, salah satunya ada Kelurahan Air Kati. Kan memang wilayah tempat anak pelayaran, Pak ya. Setelah itu sempat jadi langsung kepala dinas apa masih sekretaris? Belum masih panjang. Itu terus berproses. Saya jadi camat itu lebih kurang hampir 7 tahun. Iya. 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. Iya, saya jadi camat. Terus setelah camat, saya dipromosikan jadi kabak pemerintahan. Oh, jadi kabak dulu, Pak ya. Kata pemerintahan. Tapem. Setelah itu, ya terkejut saya. Dipercaya oleh Pak Ridwan Effendi, wali kota, wakilnya Pak Edi Saputra. Oh, waktu zaman Pak Saputra ya. Saya dipercayakan jadi asisten pemilihan. Oh, asisten. Baru pertama kali. Oh, jadi asisten dulu baru jadi kepala dinas. Iya, setelah asisten nggak lama tapi. Lama, paling berjalan 6 bulanan. Saya dipercayakan jadi kepala dinas UMKM dan pengelolaan pasar. Oh, dulu. Ya, itu mulai berkarir koperasi di eselon 2 ya. Terus, jadi dari situ mulai dari PKD pernah, kepala KB pernah, Pak ya. KB pernah. KB. Ya. Selain itu apa lagi, Pak? Ya, BPKD. Awalnya di PPKD. Oh, pernah Dinas PKD. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keuangan itu daerah. Ya. Kemudian baru berubah lagi nomenklaturnya. Nomenklatur BPKD itu jadi BPKD, misah antar pendapatan dengan dengan keuangannya. Jadi namanya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip tapi fungsinya beda. Sampai terakhir akhirnya jadi sekda, Pak. Jadi sekwan. Belum, saya jadi sekwan. Waktu saya menjabat sebagai sekwan, saya pernah ditunjuk sebagai PJ Sekda. Cuman tidak lama. Setahun nggak nyampe, Pak? 9 bulan. Oh, 9 bulan ya. Kenapa? Karena sudah ada jabatan definitif Sekda. Waktu itu saya tidak bisa ikut lelang jabatan. Memang faktor usia. Pak ya, karena memang lebih ya. Nah, terus ini Pak, jadi mungkin ini tadi kita karir Pak Imam Senen ya. Kenapa Pak kok pasangannya dengan Pak Rodi ini? Itu. Dan Pak pertama yang deklarasi. Sebenarnya ya itulah mungkin warnanya politik ya. Setelah kita menggeluti ke sini lagi misalnya kan, nggak taunya dalam perjalanan itu ada perubahan. Oh ya, berproses tadi Pak ya. Berproses. Ketika kita diajak, tentu nggak diajak lagi. Nah itu prosesnya. Diajak dan nggak diajak. Iya. Nggak tahu ketika nggak diajak lagi, orang mungkin ya gimana menilai kita apa memang layak dan patut untuk diikutsertakan lagi. Nah, ketika kita ditawari lagi oleh katakanlah Pak Rodi Wijaya, ya saya nggak serta-merta menerima. Oh itu. Ya. Panjang prosesnya Pak. Panjang. Kenapa? Ya proses politik ini kan nggak bisa segampang itu. Ya. Menurut saya awalnya, gitu diterima, dilamar, oke langsung lanjut, nah gitu kan? Oh enggak. Oh jadi dari kemarin deklarasi beberapa hari yang lalu, artinya dengan waktu Pak Imam Senen pertama dilamar oleh Pak Rodi itu panjang artinya prosesnya. Maksud saya, ya cukup panjang. Ada orang lain lagi,
awalnya orang lain dulu Orang lain. Ya. ngajak kita untuk Oh, itu ya. berpasangan kan sebelum Pak Rodi. Oh ya, sebelum Pak Rodi. Ya, itu kan. Ya. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi yang ini Iya. nggak jadi. Iya. Nah, kalau dengan Pak Rodi prosesnya panjang nggak nih, Pak? Pak Rodi ketika dia mengajak kita, saya bilang tolong dipertimbangkan, diamati dulu, jangan langsung serta merta. Kenapa saya ketika tadi diajak orang ini dilepas orang? Nah, apa sebab akibat dari lepas itu? Apa masalahnya? Karena ya namanya politik itu kan ya belum tentu pilihannya tertuju dengan satu orang. Nah, saya nggak mau istilahnya ketika diajak lagi semua gagal nih dengan ini kan, semua gagal. Tapi apapun itulah memang proses politik. Kita nggak bisa memastikan ketika diajak langsung apa istilahnya? Langsung semangat mau. Nah, langsung jadi dengan ini juga proses masih lama. Kenapa? Ketika saya sekarang sudah diajak lagi, itu kan kita lihat sendiri bagaimana perkembangan ke depan. Karena mungkin melalui survei lagi kan. Dari survei mungkin orang bisa menilai gimana kalau informasinya masih ada survei lagi kan? Ada survei lagi kan. Nah, setelah itu prosesnya sebelum kita mendaftar ke KPU kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Persyaratan-persyaratannya itu kan. Persyaratan. Walaupun nanti pensiunnya bulan apa tadi? November, tapi saya berusaha. Sekarang saya sudah mengajukan itu untuk kan? APS. Nah, itu makanya. Atas permintaan sendiri mengajukan pensiunan dini. Karena memang itu kan aturan kan? Iya, aturan. Kalau menurut aturan KPU lain lagi. Boleh pensiun ketika sudah ada surat pernyataan dari KPU bahwa yang bersangkutan ini jadi calon. Apa itu sudah memenuhi syarat untuk bakal calon kepala daerah. Ini. Ya, tapi kan itu yang menyatakan KPU. Tapi kan prosesnya panjang. Iya, panjang gitu kan. Oke, Pak, mungkin tadi kita sudah proses mengenai karir, sudah mungkin proses dengan Pak Rodi. Mungkin ini yang terakhir ya, Pak. Kalau ya namanya kita nyalonkan pinginnya terpilih, Pak. Nah, apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Imam Senen begitu terpilih seperti itu, Pak? Yang pastinya kita memang dari dulu ya yang namanya berpolitik ini saya melihat sebagai pendukung. Dari periode ke periode saya ini adalah pendukung. Oh, pendukung. Ikut serta. Bagaimana ketika satu pasang yang kita dukung itu dia harus menang kan? Pasti siapapun sebagai calon pasti presidennya mau menang. Ya. Nah, itu kita ikut dalam proses bagaimana mendukung ketika kita memang begitu mendukung salah satu pasang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, itu kita sudah ikuti. Yang pastinya ketika memang kita mau jadi kepala daerah nggak bisa serta-merta sesaat. Kenapa nggak gitu kan? Ya orang melihat dulu. Aku dulu nggak pernah membayangkan ini contoh ya. Suatu saat nanti siapa tahu anak aku mau jadi anggota dewan. Nggak bayangkan seperti itu, Pak. Bayang itu. Iya. Mungkin anakku juga tidak bercita-cita ingin jadi anggota dewan. Itu kan. Tapi ketika kita memang sesuai dengan apa tuh alurnya, mengalir dengan sendiri, dan memang peluangnya ada, kesempatannya ada. Nah, apa salahnya kan? Ya ikuti. Nah, dari situlah saya amati. Oh, kalau dulu saya sebagai camat barangkali kan, mulai dari tahap bawahan. Kalau saya katakanlah track recordnya kurang bagus, katakanlah kita ya nggak bermasyarakat, nggak ngurus masyarakat, tidak melayani masyarakat, mungkin situ ada penilaian. Ya, Pak. Jadi prosesnya panjang. Apalagi kalau mau mencalonkan sebagai kepala daerah. Kalau kepala daerah itu aku yakin semua lini. Karena harus kita paham. Harus paham. Harus kita pahami. Yang jelasnya, aku merasa memang kita sebagai putra daerah, ya aku sering bilang sama katakan masyarakat kita sendiri. Ya kalau memang mau maju suatu daerah itu memang yang memikirnya kita inilah. Ya harus kita harus saling dukung mendukung saya bilang kan. Harus saling dukung-dukung, harus saling gimana? Bersinergi lah. Bersinergi. Setiap ada program kita bahas, setiap ada program kita tindak lanjuti bagaimana program-program yang akan kita lakukan itu kan. Yang belum tentu program yang kita ajukan itu menurut
hemat kita bagus, tapi menurut masyarakat belum Ya, tentu, belum tentu, Pak, bisa ya. diterima. Jadi bersinergi Iya, lah dengan masyarakat iya. artinya Pak ya. Ya, jangan sampai suatu pembangunan itu istilahnya ya sudah dibangun tapi azas manfaatnya Ya, tidak ada. Gitu kan. Jadi Sayang. lebih seperti itu Pak ya. Ya. Jadi kita nanti bawa visi misi kita ini lebih bentuk bersinergi lah dengan Ya, masyarakat. ya pasti gitu. Ah. Kita sebagai pimpinan Hmm. itu jangan kita minta dilayani. Yang Ah, penting seperti kita itu, Pak, ya. melayani. Melayani. Iya. Mohon maaf ya ketika kita ditunjuk, diangkat dan dipercayakan, kalau kita nggak peduli, nggak mau apa yang diinginkan masyarakat, tidak merespon, tidak mau tahu sama sekali. Nah ini kan gimana pimpinan itu kan? Yang artinya kita mau menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Itu tadi Pak ya, artinya ya harus harus tahu ya gimana keluhan care lah masyarakat. istilahnya, peduli Care, Pak ya. iya. Ah, oke, jadi peduli, sinergi Pak ya. Terima kasih. Demikian dari kami Lingga Pos Online. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.